Rasulullah, kalau engkau di dalam menyintai saya tidak melebihi menyintai dirimu, keluargamu, anakmu, harta bendamu. Saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membalasnya, maaf ya Rasulullah, kalau saya mengalahkan yang lain tentu saya akan bisa, tapi kalau saya mengalahkan cinta saya untuk diri saya demi mencintai engkau Rasulullah, saya kira tidak mungkin. Dijawab oleh Rasulullah, kalau begitu Umar masih belum sempurna iman. Seketika begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, baru Sayyidina Umar tunduk sama Rasulullah. Begitu tunduk, apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar, sekarang kamu telah sempurna. Untuk yang ingin berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam naungan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, mari bersama-sama mempunyai niat dan tujuan yang baik, yang mulia, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan didasari yang pertama dan yang utama adanya suatu dorongan, adanya suatu kekuatan rasa mahabbah, rasa cinta, yang itu merupakan awalul maqamat wal ahwal, pertama-tama suatu kedudukan, tingkatan-tingkatan, dan yang pertama adanya suatu rahasia nur warid yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, untuk memperkuat adanya rasa cinta, adanya suatu kekuatan, keterikatan, agar pikiran dan hati bisa satu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui rahasia-rahasia, nur-nur yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibagi mengikut setiap orang di dalam kemampuannya, dibuka hatinya oleh Allah, dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih, dengan kekuatan ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min nafsihi. Al-hadis.
tidak akan sempurna iman kita, kata Rasulullah. Tidak akan sempurna. Kita bisa jadi hamba Allah yang takut kepada Allah. Kita bisa jadi hamba Allah yang ikhlas kepada Allah. Kita bisa jadi hamba Allah yang cinta, rindu, dan segala macam kepada Allah. Tapi apakah kita akan sampai pada satu kedudukan mereka-mereka yang cinta kepada Allah, yang takut sama Allah, yang rindu sama Allah? Ini yang dikejar oleh para orang yang bernaung di dalam silsilah thariqah. Karena itu ada perkataan tidak sempurna. Kata Rasulullah, kalau engkau di dalam menyintai saya tidak melebihi menyintai dirimu, keluargamu, anakmu, harta bendamu. Saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membalasnya, maaf ya Rasulullah, kalau saya mengalahkan yang lain tentu saya akan bisa. Tapi kalau saya mengalahkan cinta saya untuk diri saya demi mencintai engkau Rasulullah, saya kira tidak mungkin. Dijawab oleh Rasulullah, kalau begitu Umar masih belum sempurna iman. Seketika begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, baru Sayyidina Umar tunduk sama Rasulullah. Begitu tunduk, apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar, sekarang kamu telah sempurna. Cuma ini kalau saya bahas ya, masalah warid, ya, apalagi mawarid, sesuatu rahasia nur daripada Allah yang seketika datang di dalam hati kita karena terlalu banyak berzikir menghadap kepada Allah. Ya. Begitu spontanitas Sayyidina Umar mendapatkan suatu warid nur ini. Coba, hanya Rasulullah mengatakan belum, Sayyidina Umar langsung menerima, langsung diangkat keimanannya yang sempurna. Datangnya ini yang jadi pembahasan panjang ini. Warid. Ya. Dalam hal ini, ya, satu saat ada seorang kawan bertanya, apakah kalau kita ini dilihat oleh orang-orang yang dekat sama Allah, yang bermakrifat kepada Allah, yang dekat kepada Allah, itu ada suatu bekas yang berupa rahasia nur daripada Allah yang masuk di dalam hati sanubari. Itu satu pertanyaan. Saya jawab, tanah haram lain daripada tanah yang lain. Ada satu keutamaan tersendiri di dalam berzikir, beribadah di sana. Makin masuk ke Masjidil Haram, baik di Mekah atau di Madinah, makin lebih mulia.
Tujuan yang utama makin mendekat kepada Ka'bah Baitullah. Makin dekat lagi, kita disuruhnya untuk menampalkan badan kita dan untuk berdoa di multazam. Ya. Itu pun mengandung suatu kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan keimanan, iktikad, keyakinan kita dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan secara zahir apa Ka'bah? Terbentuk dari benda, ya, dari tanah, dari batu, dan dibangun oleh manusia dan hamba Allah juga. Seperti itu hebatnya. Bagaimana kalau hamba Allah yang dekat sama Allah, yang ma'rifat kepada Allah, yang dia mempunyai satu kekuatan dengan segala macam mujahadahnya, segala macam perjalanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sampai bisa melihat kita. Apa dikiranya orang yang ma'rifat, orang yang dekat sama Allah, bila melihat kita itu hanya sekadar melihat? Tidak. Sudah berapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai mempertanyakan, mengajak dialog sama Ka'bah. Ma syarrafaki wa ma a'zamaki. Dalam satu hadis, apa yang menjadikan engkau mulia? Apa yang menjadikan engkau besar? Apa yang menjadikan engkau agung, wahai Ka'bah? Bukan Ka'bah, bukan masalah yang tidak harus kita muliakan, kita agungkan, kita besarkan, tidak. Memang harus kita muliakan. Tapi di sini hadis mengatakan hati seorang yang beriman itu lebih mulia daripada kau. Dan banyak beberapa hadis yang sampai mengatakan, ya, nyawa seorang mukmin itu sangat berharga. Nggak ada artinya dunia seisinya ini. Disinilah seorang thariqah mengambil satu sikap agar dia masuk dalam suatu perjanjian yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sab'atun la yudhilluhumullah illallah. Hanya 7 orang yang akan dinaungi kelak di sisi Allah. 7 kelompok, 7. Siapa itu? Salah satu adalah orang yang cinta karena Allah, orang yang memang marah karena Allah. Orang yang begini ini dia apa? Orang yang beginilah akhirnya menghargai keimanan yang telah diberikan, yang telah diletakkan di hati setiap manusia. Lihat keimanan siapapun kita, baik kita jadi orang alim, baik kita jadi orang bodoh, baik kita jadi orang sukses, orang gagal, orang kaya atau tidak kaya, tetap doanya hanya satu, ingin mati membawa iman. Besok juga akan berkumpul dengan orang yang beriman. Tapi apa kenyataannya selama ini? Begitu nikmat yang sekian tinggi dan besarnya yang menjadi harapan kita, kita sendiri aja sudah gak bisa mensyukuri keimanan itu sendiri. Berapa kali kita bisa mensyukuri keimanan kita?
Dan berapa kali kita berpikir tentang keimanan kita. Dengan itu semualah apa yang terjadi akhirnya. Kita tidak pernah menghargai orang lain berdasar keimanan. Yang dilihat hanya kesalahan, kekurangan, kebodohan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Hukum menghukum. Ini kena tidak menghargai satu keimanan. Dengan adanya seperti ini, orang yang ingin masuk thariqah merasa semuanya serba tidak bisa jalan. Zikirnya sudah, ibadahnya sudah, puasanya sudah, segalanya sudah. Jangan lagi di luar area itu. Di dalam itu saja kita masih tetap tidak bisa menghadap kepada Allah. Ya, pikiran dan hati kita masih tidak bisa bersatu. Masih bercerai-berai, masih ingat hal-hal yang lain. Apa yang dibaca yang salah? Apa kurang istiqomah? Saya kira sudah. Tapi kenapa masih itu berlaku? Ditonton, dibimbing kita oleh guru-guru kita agar menumpukan pikiran kita jadi satu dengan hati kita. Banyak cara yang seperti itu. Daripada ingat ini, ingat itu. Daripada ingat itu, ingat ini. Mari lebih baik kamu tuh ingat tulisan apa yang kamu pikirkan, lekuk-lekuknya apa yang sedang kamu baca, daripada ingat yang bukan-bukan. Tapi kunci dari segalanya itu adalah hanya satu, adalah rabithah. Tidak ada ya, ibadah sebagai kunci untuk menyatukan pikiran dan hati kepada Allah daripada rabithah. Karena tujuan rabithah itu adalah menyatukan pikiran dan hati jadi satu melalui apa? Rahasia nur daripada Allah yang diletakkan di dalam hati nurani, hati sanubari para guru-guru kita. Sekarang dari mana datangnya rabithah? Rabithah itu tidak ada lain, adalah buah daripada mahabbah, buah daripada rasa rindu. Kata rabithah itu apa? Irtibatul qulub ba'dun bi ba'din li mahabbati. Ikatan hati karena ada timbulnya cinta. Apalagi ikatan itu dengan disertai adanya satu i'tiqad, keyakinan yang kuat yang diberi oleh Allah kepada setiap guru-guru kita. Jadi masalah ini sebetulnya tidak bisa dihindari. Itu memang pembawaan tab'an wa syar'an. Itu memang secara manusiawi, secara syariat itu terjadi. Yang namanya orang cinta rindu tentu akan teringat. Apalagi di sebalik itu memang ada satu keyakinan i'tiqad yang seperti itu kuatnya. Itu sampai-sampai dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat terus oleh Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk kamar mandi, beliau masuk mau buang hajat, merasa malu, seakan-akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikatan. Ini. Jadi adanya rabithah itu hanya suatu langkah pertama
perjuangan kita untuk menyatukan pikiran dengan hati kepada Allah. Begitu sudah jalan menyebut nama Allah, maka mengiringi sirri dan nur daripada guru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini rahasia seorang bi'ah. An-nasirru fit talqin tujawibuhu arbahul awliya ba'dun bi ba'din hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia dari adanya suatu bi'ah di dalam kita berzikir kepada Allah itu adalah satu yang pokok. Ada hubungan hati antara murid, guru sampai kepada Rasulullah. Apa hubungan ini cuman begitu saja? Tidak. Tujawibu arwahul awliya. Setiap kita berzikir kepada Allah akan dijawab oleh ruhaniyah para guru-guru kita, disampaikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada malaikat Jibril, dan disampaikan kepada Allah. Itu arti yang pokok daripada yang dimaksudkan silsilah. Berangkai, bermata rantai. Nggak ada bedanya dengan kita saat besok kita mau meninggal. Kita sudah meninggal, sudah disolati. Siapa yang mensolati ini? Ini adalah para jurid. Yang mengantar kita pun para jurid. Ya. Sampai-sampai pada saat kita ditalkini. Talkin itu juga dimaknai mubaya'ah. Fi ba'di kutubis sufiyah terpakai. Ya. Juga sebagai para jurid mendukung mayat yang telah ada di dalam kuburan untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata rantai sebetulnya. Itu salah satu daripada rahasia zikir dengan cara bermubaya'ah. Nah, dengan adanya seperti inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini berzikir, beribadah, bersegala macam berwirid, hati nggak pernah bersatu kepada Allah. Itu harapan kita mendapatkan satu tetesan yang dibagi oleh Rasulullah, oleh guru-guru kita. Ada nur yang tertanam di dalam hati ini. Itu harapan seorang thariqah. Tidak ada. Makanya seorang thariqah itu putusan yang akhir adalah bagaimana di dalam berzikir itu menjadikan watak pembawaan ya kehidupan kita. Ya, kalau itu memang sudah menjadikan satu watak pembawaan kehidupan kita, apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah satu. Pada saat kita akan meninggal, maka kita akan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dijaga nafasnya daripada tidak berzikir kepada Allah. Kalau orang sudah mencapai seperti itu, hubungan siri nur kepada Rasulullah seperti itu, dan itu tujuan seorang thariqah di dalam silsilahnya, maka yang terucap yang kita harapkan hanya satu. Seperti apa kata akhir yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mau meninggal di atas pangkuan istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengatakan la ilaha illallah,
Tapi beliau hanya mengatakan, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, disuruh memilih oleh Allah, kamu pilih mana? Bukan membahas tentang keimanan lagi. Memilih mana? Apa jawab Rasulullah? Ya Allah, saya memilih ketemu berkumpul dengan kawan-kawan saya yang mulia. Kawan kan? Kawan, bukan la ilaha illallah. Saya ingin berkumpul dengan beliau-beliau ini. Itu Rasulullah. Ya. Cucu beliau Al-Qutbul Kibir Al-Idrus radhiyallahu anhu, pada saat mau meninggal, dituntun oleh keluarganya dengan membaca Allah, 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 la ilaha illallah. Marah. Apa kata beliau? Ngomong apa kamu? Mau menuntun saya berzikir ingat sama Allah pada saat saya mau meninggal. Kamu tahu, daging darah saya sudah berzikir kepada Allah. Gak perlu kamu ajar kayak begitu. Ini kedekatan-kedekatan dengan para guru, kedekatan sama orang-orang salafus soleh. Mana sering saya di dalam berdoa, saya mohon, ya, dalam kita dalam berdoa itu dengan doa, wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami ini rahmat dari sisimu ya Allah. Kata-kata rahmah, ya, apalagi dalam kitab Kasyful Ulumil Akhirah itu sudah dijelaskan. Rahmat itu adalah malaikat Jibril yang turun pada saat kita akan meninggal untuk menuntun, membimbing kita menolak dari gangguan setan-setan yang akan mengeluarkan kita dari keimanan kita. Turun malaikat Jibril. Dan banyak tentang hikayah-hikayah bagaimana orang yang punya hubungan yang dekat, di dalam dia bernaung di dalam bawah thariqah, pada saat meninggal justru semua ruhania, para guru-gurunya pun datang mengiringi malaikat Jibril. Itu anak saya Jibril, itu anak saya, selamatkan. Ini thariqah, ya. Dan itu adalah satu peristiwa yang hanya di dunia yang akan meninggal. Bagaimana kalau di akhirat? Bagaimana? Memang segala kunci yang membuka pertolongan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti banyak hadis-hadis juga ada dalam Al-Quranul Karim, di sana juga dijelaskan bahwa ada penerus-penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang terjadi. Penerus-penerus inilah yang ditugaskan oleh Rasulullah. Dan penerus itu siapa? Penerus itu adalah orang-orang yang besar, yang hidup di zaman kita. Jangan kita itu berpandai diri, berpintar-pintar diri, dengan i'tiqad, keyakinan yang kuat kepada orang-orang besar yang terdahulu saja. Yang mencari kita semua itu yang sama dengan zaman kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya? Ud'uhum li'abaihim waqsatu indallah. Panggil bapaknya. Di sini adalah bapak rohani. Suruh melihat, suruh merhatikan, suruh menyeleksi. Apakah betul dia itu sebagai anaknya? Apakah betul itu sebagai muridnya? Apakah betul dia sebagai ininya? Kalau ia betul, suruh bawa. Terus bagaimana? Mereka yang lebih tahu. Wa aqsatu indallah, dan lebih adil.
Begitu demokrasinya dalam tuntunan ini. Tapi apa yang terjadi seperti kita ini? Banyak yang tertutup. Mengakui adanya kebesaran seseorang dulu. Ya. Yang nomor 2, mengakui kebesaran orang. Tapi mana? Ya. Yang ketiga, tidak mengakui sama sekali. Mau ngomong apa? Inilah hati orang yang ditutup oleh Allah, tidak mencapai suatu kesempurnaan. Ada kadang-kadang suatu pertanyaan, itu kan tidak sempurna aja kan nggak masalah katanya. Ketidaksempurnaanmu itu bukan masalah, nggak ada masalah. Coba kamu pertimbangkan, kamu perhitungkan dengan apa kekurangan-kekurangan atau dosa-dosamu. Terus bagaimana ini untuk mengangkatnya? Apalagi untuk membersihkannya? Lewat mana? Ini bukan masalah hukum-hukum dohir yang cuma dikalkulasi secara dohiriyah. Itu thariqah. Ya. Karena itu di dalam kita bernaung di bawah zikir thariqah ini, mari kita harus mempunyai satu sikap yang cukup singkat tapi pokok. Yang pertama adalah qasdun sahih, punya tujuan yang baik. Apa tujuan baik? Wa anna ila rabbikal muntaha, hanya kepada Allah. Kita hanya ingin pada saat mau meninggal ada sesuatu terdengar firman daripada Allah, kita difirmani irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah, bizikrillah tatmainnul qulub, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, Allahmu. Fadkhuli fi ibadi. Begitupun kita dididik oleh Allah. Apa firman Allah? Fadkhuli fi ibadi. Sehebat-hebat kamu, masuklah kamu di dalam lingkungan hamba saya. Baru wadkhuli jannati. Belum masuk surga, dimasukkan bertemu dengan hamba-hamba Allah dulu. Ya. Jalan untuk mencapai tujuan kepada Allah semata-mata, dudukkan kita serendah-rendah mungkin sebagai hamba Allah. Sudah begitu dipertemukan kita dengan siapa? Dengan orang yang sebagai hamba Allah. Baru bersama-sama masuk surga Allah. Bukan langsung seperti itu. Itu. Mari, jadikan kita hamba Allah. Jangan dilarikan kemana-mana di dalam thariqah itu. Sesudah itu silahkan. Yang nomor 2 adalah sidqun sharih. Suatu kesungguhan yang jelas. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Ada satu kekuatan, ada suatu dorongan. Yang mana kekuatan dorongan itu berisi rasa cinta, berisi rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak bisa mau berangkat sendiri. Disinilah kita memerlukan seorang pembimbing, seorang penuntun. Di kulli qaumin had, kata Allah. Setiap orang itu mesti harus ada petunjuk. Tidak ada mau berangkat sendiri. Tidak akan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, menurunkan lampiran-lampiran apapun. Tidak ada tanpa didahului adanya para rasul-rasul. Nabi Musa yang begitu hebat, ya, sampai dia bisa bicara sama Allah di Gunung Tursina, masih mencari Nabi Khidir. Apa Rasulullah itu tidak cukup kuat, tidak cukup hebat untuk menerima apapun daripada Allah?
cukup. Tapi begitu turun ke dunia sebagai tempat sabab, sebagai tempat jembatan, maka beliau pun memerlukan malaikat Jibril. Itulah bimbingan daripada Allah. Ini adalah suatu tab'an wa syar'an. Yang jelas. Yang nomor 3 adalah adabun maliyah. Mempunyai satu perilaku, mempunyai satu pembawaan yang manis dan indah. Ya. Di dalam apapun. Cukup kalau itu sudah kita pegang, insya Allah kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka oleh Allah. Ya, terbukanya hati itu tidak cukup hanya satu, banyak. Terbuka itu orang bodoh jadi alim. Begitu orang jadi alim, tinggal ada futuh. Dibuka apa enggak? Futuh fil ibadah. Ada orang tuh dibuka, mendapatkan taufik hidayah, bisa berangkat ibadah kepada Allah. Begitu sudah bisa ibadah kepada Allah, ada futuh lagi, akan dibuka hatinya oleh Allah. Apa? Al-halawah fit ta'ah. Merasakan manis dan indah di dalam berzikir, beribadah. Itu termasuk futuh. Futuh. Justru merasakan manis dan indah inilah sebagai tolak ukur kekuatan orang yang mulai bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ini tidak bisa, jangan berharap. Jadi itu tujuan kita, supaya hadir hati kita, supaya khusyuk, supaya kita itu dekat kepada Allah. Tujuannya apa? Hanya melihat di dalam hati ini ada satu rasa manis dan indah. Tapi kalau sudah merasa manis dan indah, jangan dicari kemanisan, keindahan itu sendiri. Berarti itu sudah tidak karena Allah. Karena banyak kadang-kadang orang itu salah di dalam mendudukkannya. Kenapa? Saya kemarin berzikir bisa menangis, bisa seperti ini, seperti itu. Ini dapat 3 hari saya berzikir, beribadah, kok nggak bisa menangis? Karena kemarin Anda tidak niat, tidak ada kesiapan ke sana, tidak ada tujuan ke sana. Yang ada hanya semata-mata berzikir kepada Allah. Maka datanglah warid nur daripada Allah. Untuk yang berikutnya, Anda mencari manis dan indah, maka lari dia itu. Jadi stabil sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Jangan punya tujuan yang lain. Kalau sudah kesenangan, keindahan ini sudah berjalan di dalam hati, maka hiduplah hati. Bila hidup hati ini berjalan, maka baru kita bisa membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Allah, bahwa Allah Ta'ala itu menjadikan apapun ada hikmahnya, tidak akan cuma-cuma, karena hati sudah hidup. Apa ini hikmahnya? Ada apa ini sebaliknya? Ada apa? Berjalan pikiran. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpikir hanya sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun, 70 tahun bagi riwayatin. Karena sudah melihat suatu hikmah yang tersimpan di sebaliknya. Ini namanya futuh. Ini namanya futuhul musyahadah bi anwaril ghuyub. Telah terbuka hatinya, menyaksikan, membuktikan apa yang ada di sebalik itu. Dari mana? Cuman dari satu aja. Dari nur-nur Allah yang gaib. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifutuhil arifin, bifutuhil arifin, bifutuhil arifin. Para ikhwan akhwat yang
yang saya muliakan, kok jadi pidato saya ini? Saya ini nggak tahu, kalau nggak inget kalau mau ada beatan tuh nggak inget. Diingetkan pada ya ditunggu orang. Tunggu orang. Ada apa? Mau beatan. Tapi pada nilai dinteni. Oke. Saya nggak tahu, lupa gitu kan, banyak tamu di belakang. Jadi maafkanlah saya bilang gitu. Maafkan. Yang jauh-jauh kasihan gitu. Tapi insya Allah, semoga ada artinya semua ini. Ada hikmahnya, ada sirrinya, ada nurnya daripada Allah. Saya dalam hal ini, saya sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan saya hanya 3. Saya, keluarga saya, anak, murid-murid thariqah, semuanya lebih-lebih yang bersisilah daripada guru-guru kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sekeluarganya. Begitu pula kepada jamaah khidmah. Saya selalu berdoa, semoga semuanya akan membawa iman kepada Allah, akan membawa iman, dan akan bisa bersama-sama, kelak di sisi Allah. Dan kita semua semoga kelak akan dicari oleh beliau-beliau ini. Dan kita juga diberinya syafaat daripada Rasulullah. Ya Allah, saya ini susah, bukan saya ini gak susah. Siapa yang mau memegang thariqah? Siapa? Ini bukan urusan zahir. Ini urusan rahasia, urusan nur daripada Allah. Orang membayangkan, memikirkan masalah tentang thariqah, kedudukan thariqah, lebih gila daripada orang gila. Mau kemana? Zamannya sudah seperti ini. Melihat kenyataan-kenyataan seperti ini, kadang-kadang menjadi kecil hati. Tapi kalau kita sekarang harus kita tinggalkan, terus apa sekarang yang akan terjadi itu bagaimana? Inilah zaman yang gelap, zaman yang serba salah, diisyaratkan oleh Rasulullah kaqita'il lail, seperti terputus-putusnya gelap, terang gelap, gak ada pernah ada selesainya. Mesti ada dampak akibat yang tidak baik, yang banyak. Karena itu saya mohon untuk semuanya, doakan saya agar cepat sihah wal afiyah, dan saya diberi kekuatan oleh Allah,
dikuatkan oleh Allah seperti semula, dan saya bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi amanah daripada guru-guru kita semua, yang mana akhirnya juga kita diberi sama-sama panjang umur fi ta'atillah wa ittiba'i rasulillah wa i'tiqadil haqqi ma'a ibadillah wa ijtima'ihim wa iqtida' bihim. Kenapa saya memohon begini? Cuman satu, saya ingin berkhidmah, saya ingin bersama-sama untuk meneruskan apa yang telah menjadi amanah daripada guru-guru kita semua. Tidak ada lain. Para hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang saya muliakan, karena waktu sudah akan masuk asar dan sebentar lagi juga disambung khususi ya. Jadi kita segerakan sekarang untuk acara mubayah. Kami harap duduknya bertempo kiri, tasbihnya dikeluarkan, Al-Fatihah. Bai'at. Bai'at itu artinya berjanji. Kalau berbai'ah thariqah artinya zahiran wa batinan, berjanji untuk melaksanakan apa-apa yang telah ditetapkan, diamalkan oleh guru-guru kita di dalam berzikir kepada Allah. Semoga diberi istiqamah, diberi tumaninah. Thariqah yang akan kita bai'atkan adalah thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah di dalam berzikir kepada Allah, berzikir dengan lafaz La ilaha illallah. Setiap selepas sembahyang fardu diamalkan 165 kali. Bila sudah dapat 165 kali, diakhiri dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas membaca salawat munjiat, ditutup dengan Fatihah sekali, cukup. Itu amaliyah thariqah Qadiriyah. Sebelum berzikir la ilaha illallah, kepalanya menunduk, hidung, dagu ya, diluruskan dengan garis dada sampai kepada pusar ya. Tapi di dalam merasakannya mulai dari tapak kaki. Perhatiannya dimulai dari pusar. Karena apa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'da aduwik nafsuka allati baina jambayk." Kata Rasulullah,
musuh yang menjadi musuhmu yang paling utama adalah nafsu diri kamu sendiri. Dan nafsu kamu di sendiri itu adalah di kanan kiri kamu. Baina jambaik. Karena itu dipusarkan di sini. Ditolaknya dengan kesatuan pikiran dan hati kepada Allah, maka ditolaknya nafsu ini dibersihkan dengan zikir la, rasakan sampai ke otak. Ya, di dalam cahayanya. Karena di sini nanti akan timbul pikiran macam-macam, akan panjang angan-angan dan segala macam. Dibersihkan. La, begitu sudah tegak, palingkan ke kanan. Ilaha. Kata ilah itu digunakan juga pada sesuatu yang dekat, yang lebih menguasai kita, tapi juga tidak benar. Ya, itu pun harus kita tolak. Ya, kalau sampai memang itu dikatakan satu yang benar, tapi tetap kita tolak karena bukan itu saatnya untuk kita perhatikan, kita utamakan. Yang kita utamakan pada saat kita berpaling ke kiri dengan kekuatan yang kuat di dalam hati, mendudukkan kalimat Allah dengan rahasia dan nurnya. Illallah. Disitulah nilai yang besar, ukuran, timbangannya, seberapa kuat, lemah, berat, rendahnya kalimat Allah masuk di dalam hati. Penolakan yang dilihatnya. La ilaha illallah. Faham ya? Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. 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 اللهم افتح لي بفتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya berzikir 3 kali. Sesudah saya berzikir 3 kali, nanti bersama-sama berzikir 3 kali. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha
illallah. Mari sama-sama 3 kali ya. Mari sama-sama saya. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya qawiyal hajat, Allahumma ya kafil mujmat, Allahumma ya rabb, Allahumma ya muhammad mushkilat, Allahumma ya mujbat, Allahumma ya shafi Allahumma ya rahman rahim. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bi'atan thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah di dalam berzikir kepada Allah, melafazkan kalimat Allah, Allah, Allah. Setiap selepas sholat fardu diamalkan 1000 kali. Nanti bila sudah mendapat 1000 kali, diakhiri dengan doa. Atau yang lebih utama, setiap dapat 100 kali, lebih-lebih. Setiap hatinya tidak bisa ingat kepada Allah, maka berdoalah dengan doa. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hanya di dalam berzikir kepada Allah, Allah, Allah tidak diucapkan secara lisan, hanya digerakkan di dalam hati. Sebelum berzikir Allah, Allah, kepalanya miring ke kiri, matanya dipejamkan, bibirnya dikatupkan, lidahnya diangkat ke atas. Gerak hati di dalam menyebut nama Allah, di bawah tetek sebelah kiri 2 jari agak miring ke kiri. Itu adalah pusat daripada nyawa kita, untuk kita selalu terangi, kita sinari, kita cahayai dengan zikir Allah, agar kita selalu diingatkan oleh Allah dan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fi ad-din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. 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 Mari bersama-sama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah
من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sudah, kepalanya miring kiri, matanya dipejamkan, bibirnya dikatupkan, lidahnya dilipat ke atas, tasbihnya dijalankan dengan disertai berzikir Allah, Allah, Allah. Sudah cukup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Alim, ya Khabir, ya Fattah, ya Nur, ya Hadi. أن تفتح قلوبنا يا الله، أن تفتح قلوبنا، أن تفتح قلوبنا يا الله بفتوح العارفين، وثبت أقدامنا وأقدامهم يا الله على اتباعنا على طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي يا الله، والتأسي والتأسي والاجتماع يا الله بعبادك الله الصالحين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله بهذه البيعة يا الله، يا الله، يا الله اختم لنا ولهم بالسعادة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah wa syukurillah, telah kita laksanakan mulai dari awal tadi, berirtibat, berittisal, untuk berhubungan, untuk bertemu dengan para ruhaniyahnya, beliau-beliau yang dekat kepada Allah. Lantas bersama-sama memohon pertolongan, naungan, lindungan kepada Allah. Lantas juga bersama-sama membaca dan mendengarkan kalimah firman-firman Allah, diakhiri dengan doanya. Juga dilanjutkan dengan bersama-sama bersolawah, bersalam sebagai pengganti kita sebagai umatnya untuk bersyukur kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam saat-saat bulan kelahiran beliau. Semoga kita dijadikan sebaik-baik umat daripada umat beliau dan berkumpul dengan beliau. Dan akhir sekali adalah untuk
mendekatkan zahir batin kita kepada semua guru-guru silsilah kita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diangkat sebagai anak-anak yang benar-benar sebagai anak rohani, seperti apa yang telah dikatakan oleh para orang-orang yang dekat kepada Allah. Bila kita ditanyakan, ibnu man anta, anak siapa engkau, mesti kita menjawab, kita adalah anak thariqah. At-thariq ibnu man, thariqah anak siapa? Thariqah adalah anak daripada Rasulullah, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq, anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Saya ditanyakan lagi, dari mana pengangkatan anak itu bisa terjadi? Yaitu dari adanya mubaya'ah yang sebagai pengganti, sebagai pengangkatan akad nikah. Itulah keputusan daripada ulama-ulama thariqah. Karena itu semoga apa yang menjadi niat kita, tujuan kita akan dilihat, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diterima oleh Allah, dan akan membahagiakan Rasulullah, membahagiakan para wali-wali Allah, membahagiakan para guru-guru kita, membahagiakan para penisepuh. Lebih-lebih kita akan membahagiakan kedua orang tua kita, dan diakuinya kita sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang solihah, yang telah berbakti kepada beliau-beliau, yang telah mengirim beliau-beliau di dalam kita majlis-majlis seperti ini, menjadikan kita besok akan bersamanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin.